Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, hello English class B420. This is last meeting by online because next week kita ujian, gitu ya. Ini adalah pertemuan keempat kita. Baik, karena ini pertemuan terakhir secara daring, saya akan menjelaskan juga materi-materi apa yang akan diujikan di minggu depan, gitu ya. Nah, saya akan menunjukkan kontrak perkuliahan dulu. Kita sampai di pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat kita itu at the laboratory. Sebenarnya ada pertemuan kelima yaitu career in pharmacy. Cuman kalau saya lihat di jadwal kita itu hanya ada 5 pertemuan. Nah, otomatis pertemuan keempat ini adalah 2 materi yang akan saya jadikan satu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang at the laboratory, yaitu conversation again ya. Jadi yang pertemuan ketiga kemarin kan conversation, jadi sekarang tetap conversation at the laboratory, jadi di laboratorium. Yang terakhir career in pharmacy, simple present tense, to, gitu ya. Karena yang pertemuan pertama English and Pharmacy kita sudah belajar simple present tense one dengan Miss Ria, PJMK Bahasa Inggris. Nah, ini yang kita akan ada di nomor 4 dan 5. Nah, untuk minggu depan, untuk persiapan ujian, saya akan mengingatkan lagi materi UTS dan UAS-nya untuk diingat-ingat, yaitu UTS menulis skrip dialog untuk tugas membuat video pengganti UAS. Jadi, UTS-nya adalah sebenarnya, UTS dan UAS ini sangat berhubungan ya, sebenarnya sangat berhubungan. Sebenarnya intinya adalah membuat video, gitu ya. Cuman ketika Anda membuat video, Anda harus membuat materinya secara tertulis gitu ya. Jadi di sini tertulisnya skrip dialog. Nah, skrip dialog inilah yang akan jadi, materi UTS-nya, gitu. Sedangkan videonya tentang apa? About conversation at the pharmacy, seperti pertemuan ketiga, atau conversation at the laboratory, seperti yang akan saya bahas sebentar lagi. Pilih salah satu. Jadi Anda pilih conversation-nya yang di mana, di farmasi atau di laboratory. Saya pikir untuk kelas Reg B, silakan dipilih berdasarkan, habit Anda. Anda sekarang kalau yang banyak yang bekerjanya kalau yang banyak yang bekerja, silakan memilih lebih ke at the pharmacy, kalau yang, belum bekerja, silahkan pilih di laboratory di laboratorium gitu ya, atau, pilih berdasarkan suka-suka gitu ya, tidak ada ketentuan, berdasarkan itu. Cuman itu saya menyarankan agar lebih mudah, lebih menguasai dialog, lebih menguasai membuat skrip dialog, gitu ya. Kemudian tugas dikerjakan maksimal 2 orang. Berarti artinya kalau maksimal 2 orang Anda bisa mengerjakan sendiri, kalau Anda memang, eee, kepingin mengerjakan sendiri. Jadi, nanti akan saya berikan instruksinya by WA group ya, bagaimana nanti saya ingin rekapan dari komtingnya untuk merekap satu kelas B420 itu siapa yang berdua, siapa yang individu gitu, silakan. Durasi video 3 sampai 4 menit. Otomatis kalau video 3 sampai 4 menit ini berarti, Anda harus unggah di YouTube ya. Kalau tidak bisa, nanti silakan dikoordinir sama komting. Atau satu kelas itu buat akun YouTube saja, YouTube channel dengan nama B420 gitu ya. Jadi untuk mengalokasi teman-teman yang, mungkin kesulitan mengunggah video YouTube itu bagaimana cara mengunggahnya. Itu silakan
dikoordinir oleh Komting. Seperti itu ya. Ini nanti untuk tugas dikerjakan maksimal 2 orang dan sebagainya ini, itu akan kita bahas di WA Group gitu ya. Cuman saya hanya ingin menjelaskan materinya UTS dan UAS itu seperti ini loh, yaitu both conversation at the pharmacy or conversation at the laboratory, choose one, gitu ya. Kemudian materinya adalah writing script dialogue. Jadi, menulis skrip dialog gitu ya. Skripnya itu harus ada, jadi tidak boleh mengarang. Mengarangnya ketika diangan-angan kemudian ditulis, nah baru kemudian dipraktekkan. Improve boleh nggak? Oke, saya bolehkan improve ya, asalkan improve-nya tidak 100% atau tidak 50%, harus di bawahnya 50% gitu ya. Misalnya di skrip tidak ada Anda, ekspresi bergumam, gitu, tapi di tapi di dialog Anda bergumam karena mungkin mengingat atau bagaimana, atau menambahi kata, satu kata, 2 kata gitu boleh, gitu ya. Kemudian contoh video, ini ada di YouTube ini. Nanti kalau Anda membutuhkan contoh video ini, sebenarnya ini sudah di-share sama Miss Ria, sudah di-share di pertemuan awal kita. Nanti kalau Anda membutuhkan, saya akan share lagi contoh videonya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silakan tanya di WA Group Bahasa Inggris, kelas Bahasa Inggris, gitu ya. Baik, saya akan langsung ke materi kita. Saya ingatkan lagi, hari ini kita belajar 2 materi, yaitu at the laboratory, about conversation, sama career in pharmacy. Saya cari dulu at the laboratory ya. Saya scroll dulu, halaman 23. Nah ini, at the laboratory, oke, ini ada gambar ya. Oke, kita akan mulai section 5 di modul. Nanti saya bagi ya potongan modul di section 5 ini disiakat di praktikum bahasa Inggris ya. Jadi kan ada 2, disiakat ada bahasa Inggris, ada praktikum. Nah, untuk yang section, nanti modul ini akan saya potong gitu ya per section, akan saya bagikan yang diperlukan, yaitu di working at the laboratory. Oke, sebelum aktivitas, pre-activity, match the picture of the laboratory tool with the name of the tool in the box. Ini ada box di sini, di bawah. Silakan nanti dikerjakan, ya. Ada pre-activity-nya. Untuk pre-activity ini untuk mengenal alat-alat laboratorium, ya. Sudah disiapkan dengan bagus di modul. Ini alat apa saja, namanya. Kemudian yang Anda lakukan adalah nanti, reading the following the text and answer the question below. Kemudian dijawab pertanyaannya. Saya akan cari, materi apa yang ada di sini. Oke, saya urut aja ya. C, building block, definition, report tag. Jadi laporan tag is a tag that present information about something just the way it is. This kind of text is a result of systematic observation and analysis. The social purpose of this text is presenting information about something. A report text describes the whole element itu keseluruhan elemen of one subject, whether it is a living things or an object. Ini building block-nya ya, definition. Kemudian yang kedua, organization of the text. Ada general classification or definition, ada description. Deskripsi itu seperti apa. Kemudian ini ada bagannya, different between report tag and descriptive tag.
laporan, teks laporan dan teks deskriptif gitu ya. Perbedaannya itu apa sih? Nah, ini perbedaannya sudah dibuatkan bagan di modul. Jadi kalau, teks laporan itu general subject. Jadi general subject itu maknanya, keseluruhan gitu ya. Ini ada contohnya, a school. Jadi bukan kepemilikan seperti ini, my school. Jadi lebih spesifik gitu ya. Kalau deskriptif itu memang rincian. Ibaratnya kalau bahasa lainnya perintilan, itu sangat diekspos di descriptive text. Tapi kalau di report text itu generalnya saja, secara general. Jadi kalau ini bedanya ada kata sekolah, school, ini sekolah gitu ya. Tapi kalau deskriptif, my school, your school, our school. Nah, itu sudah kepemilikan tuh. Jadi lebih subjektif lagi nanti ketika, me atau membuat teksnya gitu ya. A lion, a lion itu umum. Nah, kalau ini sudah disebutkan kata khususnya Simba the lion. Jadi lionnya yang mana nih? Yang Simba, yang artinya anaknya gitu. Sudah jelas ya report text sama descriptive text. Oke, saya ulang lagi. Nah, ini ada report text, ada social purpose. Ini pengertiannya tolong dibaca ulang ya. Jadi intinya nanti acuannya ke bagan ini. Intinya. Kalau dibuat bagan seperti ini insya Allah Anda lebih paham. Berikut contohnya, report text itu seperti ini, general. Kalau deskriptif lebih spesifik, contohnya ini, gitu ya. Nah, general classification or definition. A definition or general classification of the subject in the report. Description, detail. Nah, ini yang saya katakan perintilan tadi, detail explanation. Jadi penjelasannya itu lebih detail of the subject in the report. Sedangkan ini general. Living things, fisik, behaviors, and environment. Ya. Jadi, kehidupan di sekitar kita, baik secara fisik, lingkungan ya, objeknya fisik, function, and environment. Sekarang kita ke language feature, using simple present tense. Yang kedua, using factual descriptive language. Untuk feature, bahasa feature. Bahasa feature itu kalau arti umumnya itu feature itu kalau di surat kabar itu letaknya di depan, tapi bahasan santai ya, bukan urgent tapi utama gitu. Gimana ya bahasanya? Seperti itulah feature gitu ya. Using simple present tense, general expression use, jadi ekspresi umum dipakai dalam report or present simple sentence gitu ya. Jadi ternyata present simple sentence itu memakai general expression. Ekspresinya umum, tidak spesifik. The use of connector, ya. Gunanya adalah menghubungkan, also important to relate one sentence and the other, untuk menghubungkan kalimat satu dan lainnya. Ketika memakai use factual descriptive language, ketika memakai bahasa deskriptif, biasanya it usually cover the size, untuk mengcover ukuran, tekstur, itu kan harus detail gitu ya. Makanya yang dipakai descriptive language. Shape, ketajaman, colors, warna, and materials. Jadi, kalau untuk membahas, masalah secara umum atau ya biasanya kita kalau gini aja, kalau kita membuat laporan atau teks atau menyusun teks, writing teks gitu ya, biasanya yang kita susun pastilah general expression gitu ya. Baru kalau nanti kita, menulis tentang sesuatu yang harus dispesifikkan, nah kita beralih ke descriptive language gitu ya, agar, itu detail, itu benar,
itu laporan teks itu jadi, acuan gitu ya, bisa jadi acuan, tidak jadi teks hoak gitu. Jadi intinya semua ini untuk menyusun teks gitu ya. Jadi materi kita untuk menyusun teks. Nah, beda dengan yang pertemuan ketiga sebelumnya adalah conversation. Jadi memang, conversation. Adjective word order. An adjective is a word that describes something. Adjective tahu ya, kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sesuatu. An adjective give us more information. Kata sifat memberi kita informasi lebih about a thing, a pair, or a person. About thing itu benda atau orang. Jadi, if a number of adjectives are used together, the adjective should be ordered as follow: quantity, saya artikan ya. Jika number of adjective bagian dari kata sifat digunakan bersama, maka kata sifat harus harus dipakai menurut quantity, opinion or value, size, ukuran, kualitas, apa ya, opini atau apa ya, value gitu ya. Size, ukuran, age, umur, shape, ketajaman, color, warna, origin, keaslian, material, materi, purpose, tujuan, gitu ya. Nah, di sini sudah ada gambar. Ini gambar apa ya? Gitu ya. Adjective, word order. Jadi order adjective. The general order of adjective before a noun is the following. Nah, ternyata ada rumusnya gitu ya. Jadi di modul ini sudah diberi opinion, size, age, shape, bla 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 dan selanjutnya ini ada rumusnya. OSASCOMP gitu ya. Opinion, ugly, beautiful. Nah, ternyata kata sifat itu, bisa dipetakan ya. Petanya ini. Jadi kalau opinion biasanya kata sifat yang dipakai ugly, beautiful. Kalau size, small, large, apalagi yang biasanya beli baju online pasti tahu ya, X large gitu ya, extra large, atau medium, atau large. Nah, itu. Kemudian, oh ya, saya akan menambahkan opinion ugly, beautiful. Jadi, untuk menilai seseorang tidak hanya sebatas ugly or beautiful, biasanya, ada sifat ada yang sangat jelek sekali, ada yang cantik sekali, ada beautiful, ada pretty, itu yang mana ya? Nah, saya kan sedikit menjelaskan di sini ada kata beautiful. Nah, beautiful itu ada variannya, ada beautiful, ada pretty, ada sebenarnya, ada beberapa varian ya, cuman saya ingin menerangkan 3, ada beautiful, ada pretty, ada gorgeous. Gorgeous gitu ya. Jadi, eee, untuk gorgeous itu keterangannya kalau ada kata itu yang dipakai kapan sih kita memakainya. Nah, kalau berdasarkan yang saya tahu, pengetahuan yang saya tahu, kalau pretty itu cantiknya cantiknya itu fisik, lebih ke fisik. Ingat film Pretty Woman. Nah, Pretty Woman itu, sebenarnya filosofi pretty-nya itu pretty untuk, body, gitu ya, untuk tubuh. Sedangkan beautiful itu lebih ke soul, ke jiwanya. Sedangkan untuk gorgeous itu cantik sekali. Ya, sekarang kalau Anda melihat seseorang yang kelihatannya cantik sekali, itu gorgeous, gitu ya. Di sini juga ada opinion, itu lebih ke attitude of or observation. Ada delicious, ini untuk makanan biasanya, tapi bisa dikamuflasikan ke orang dan sebagainya, bermacam-macam. Itu cara menggunakan kata yang out of the box, artinya biasanya di karya sastra, ya, delicious woman misalnya. Itu tapi kalau untuk kata umum, sebaiknya kalau orang ya, kalau person itu pakai ugly or beautiful or yang saya jelaskan tadi. Kalau delicious biasanya untuk ke makanan. Lovely, nice, cool, gitu ya. Untuk size, ada small, big, small, tall, hug, teeny. Nah, ini macam-macam. Untuk age, ada umur, usia ya. Ada old, young, new, antique, ancient, gitu ya.
Untuk shape, ada thin, long, round, square, long, fat. Nah, ini untuk yang shape. Cari sendiri artinya ya. Selanjutnya color. Untuk color ya saya pikir Anda red, white, green, blue, reddish, purple. Nah, ini untuk color ini ada perkembangan yang luar biasa di zaman sekarang ya. Untuk, zaman dulu mungkin oke, red, white, what is color? The clothes gitu ya. Apa warna pakaian itu? Anda bisa menjawabnya kalau dulu, ini dulu ya, red, white, green, blue, reddish, purple. Tapi kalau, zaman sekarang ada terakota, kalau merah itu bisa dikatakan apa, red apa gitu ya. Jadi kalau Anda suka aktif belanja online gitu, pasti warna-warna itu apalagi warna-warna hijab gitu, itu macam-macam, tidak ada kata saya yakin Anda tidak akan pernah menjumpai, varian ini green, blue gitu ya. Pasti Anda lebih, ke denim gitu ya, ke apa ya, terakota seperti yang saya ungkapkan tadi, terus ada mungkin avocado, itu bisa jadi varian warna gitu ya. Baik, kita akan, mengatakan, warna-warna yang normal saja. Origin, Italian, French, Greek, American, jadi origin itu bisa bisa berarti keaslian atau, kewarganegaraan gitu ya. Kamu orang mana gitu maksudnya. Kamu asli orang mana gitu. Ada Italian, French, Greek, American, British, Indian, Turkish. Kalau Anda Indonesia apa? Nah, silakan dicari ya, Indonesian. Material, cotton, silk, clay, gold, wooden, plastic, synthetic. Purpose, sleeping, wedding, flower, gardening, shopping, riding. Nah, ini ada kata before adjective plus noun, we normally have a determiner. And, the, my, your, her, for, this, those, some, etc. Gitu ya. Contohnya, jadi pemakaian kata sifat ini seperti apa sih? Nah, ini contohnya. Sebelum kata adjektif biasanya Anda bisa menambahi ini variannya. Makanya di sini a wonderful large round Spanish marble table. Nah, seperti itu contohnya. My brown leather reading book, the little old man. The little, gitu ya, itu kata sebelum old man. Seperti itu. Ini ada exercise untuk membuat kalimat yang benar ya. Ini nanti akan saya berikan tugasnya, tapi tidak semuanya. Nah, sepertinya sudah. Jadi, materi kita untuk pertemuan keempat atau pertemuan terakhir kita untuk yang etap farmasi itu adalah kita belajar apa tadi? Yang pertama kita belajar report text and description text. Yang selanjutnya kita belajar, adjective word order. Jadi bagaimana cara mengaplikasikan kata sifat itu lebih cocok ke kata sifat itu apa saja sih? Nah, variannya itu bisa dibuat rumus seperti ini. Osascom, Osascom, gitu ya. Itu materi kita untuk yang at the laboratory. Nah, selanjutnya saya akan lihat dulu tadi. Selanjutnya career in farmasi. Oke, career in farmasi. Saya akan lihat dulu daftar pustakanya. Career in farmasi, oh halaman 5. Oke, saya akan menuju ke halaman 5. Nah, ini ya. Pre-activity, kita look at the diagram and answer the question.
What profession or compare? Berapa profesi yang bertanding? Who has the highest weight? Siapa yang paling tinggi? How much does a chemist, a pharmacy earn for an 8-hour workday? Nah, silakan dijawab. Why do, in your opinion, biochemists earn more than medical scientists? Nah, ini nanti silakan di-read the following text, ya. What pharmacist do? Apa sih yang dilakukan seorang apoteker? Gitu ya. Terus answer the question. Nah, saya akan ke bahasan ini, grammar fokus. Untuk pertemuan yang sekarang, materi yang selanjutnya ada comparison degree. Comparison degree is an expression of comparing. Ekspresi untuk compare, membandingkan the characteristic, membandingkan karakteristik of two or more, dua atau lebih noun, kata benda. It involve the use of adjective or adverb, ada di situ dipakai untuk kata sifat, bisa kata keterangan. There are 3 degrees of compare. Ya, ada positif degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Nah, ini sebenarnya materi-materi nostalgia ya untuk Anda yang banyak atau sebenarnya zaman sebelum di Akademi Farmasi insya Allah Anda sudah mempelajari ini. Ini sangat mudah ya, sangat mudah, cuman Anda perlu membiasakan istilahnya saja, biar Anda langsung tahu, oh positive degree itu seperti ini, jadi langsung tahu. Positive degree, positive, the best form of the adjective or adverb not being used in a comparison. Jadi dia tidak memakai perbandingan. Baru selanjutnya ini hubungannya positif, comparative degree and superlative itu hierarkis ya. Jadi dari bawah ke atas gitu. Comparative, jadi judulnya aja udah compare. Jadi compare itu membandingkan the form of the adjective or adverb being used to compare two things. Jadi membandingkan dua jenis benda. Superlatif, three or more things. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Kalau Anda lihat, use the compare ini maknanya ya, use the compare to noun which have the same character. Jadi dua kata benda itu punya karakter yang sama. Pemakaiannya, using-nya ya, apa yang dipakai adalah as, bla bla bla, as gitu. Example, John is John is a smart Diana. Bacanya John is a smart Diana, bukan a smart us gitu ya. Tapi yang S yang belakang itu digabung di smart. John is smart Diana. Johnny sepintar Diana. Gitu ya. Jadi Johnny dan Diana itu sama-sama pintar. Jadi kalau sama-sama itu pakai S, bla 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 S. Anda tahu lagunya Backstreet Boys yang barangkali ada angkatan zaman dulu, kalau saya mungkin zaman saya ya kayaknya ya. As long as gitu, as long gitu ya bacanya, as long you love me. Jadi sama-sama mencintai, as long gitu. Waktunya longnya itu sama gitu, you and I itu sama. Sama juga, my bag is as expensive, my bag my bag is expensive, my shoes semahal gitu ya. Tas saya semahal sepatu saya. Jadi kata yang dipakai ini gampang sih ya, as adjective as gitu. Kalau compare ini pakai adjective belakangnya ditambahi or terus than. John is smarter than Diana. Gitu ya. Mudah kan? Jadi kata sifat ditambahi belakangnya ditambahi er, kemudian than gitu. Four more and two syllable adjective. Nah, ini ada lagi. Example, my bag is more expensive than my shoes. Jadi bisa pakai bisa pakai more. Gitu ya. Then tetap ada. Tas saya
tasku ya lebih mahal dari sepatuku gitu. Jadi bisa pakai expensive karena expensive itu karena kata sifat itu misalnya expensiver, tidak ada gitu ya. Jadi hanya kata adjektif, beberapa kata adjektif aja yang bisa ditambah IR. Jadi kalau tidak bisa ditambah IR, itu biasanya pakai more gitu. Selanjutnya superlative degree. Superlative degree ini oke, ini pasti lebih mudah. Ada EST di belakang, di depan ada the atau most. Ini pilihannya most, kalau most nggak pakai est. Jadi the most baru adjektif, kalau ini the adjektif est. John is the smartest student in class. John itu yang terpandai, murid yang terpandai di kelas, terpandai. Gitu ya. Jadi ini pandai, lebih pandai, terpandai. A smarter one, the smartest gitu. Atau using the most adjective for more than two syllable adjective. Contohnya, my bag is the most expensive stuff I have. Tasku itu yang paling mahal yang saya punya, gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Untuk kok bisa sih mana mana kita pakai er, mana kita pakai more, gitu ya. Ini irregular adjective. Artinya irregular adjective itu kata sifat yang tidak teratur, irregular. Kalau regular teratur gitu ya. Jadi ini ada rumusnya sudah dituliskan di modul. Ada positive degree-nya itu ada good, well. Kalau good itu well atau good atau well itu komparatifnya better, ada best. Di sini kalau Anda lihat kamus biasanya ini ada di lampiran. Gitu ya, untuk positive degree, comparative degree dan superlative degree. Itu ada di lampiran, bisa dihafal. Mana yang termasuk irregular, mana yang regular gitu ya. Ini yang irregular. Kalau irregular biasanya yang perlu dihafal. Kalau regular tidak perlu karena kalau irregular itu pasti pakai er, pasti pakai est. Nah, untuk yang more and most ini biasanya yang irregular atau ini ada kata ada kata gantinya. Kalau bad menjadi worse, worst. Far, farther, farthest. Little ada less, least gitu ya. If an adjective and in a vowel, jika kata terakhir kata sifat itu a vowel, vowel itu apa? Vowel itu vokal dan konsonan. We double the consonant. Example, big menjadi konsonannya menjadi double, bigger, biggest, fat, fatter, fattest. Tapi jika kata sifatnya, akhir kata sifatnya itu konsonan, konsonan ya, konsonan n, konsonannya y, we change y menjadi I. NER menjadi EST. Happy, happier, happiest. Silly, sillier, silliest. Gitu ya. Mudah kan? Belajar irregular adjective atau belajar ini comparison degree. Saya pikir mudah, ini pelajaran paling mudah yang saya tahu di bahasa Inggris. Nah, untuk itu nanti latihannya dikerjakan ya D1, write comparatives and superlative form of the adjective below. Nanti akan saya tentukan mana saja yang harus dikerjakan. Oke, saya pikir sudah cukup ya untuk pertemuan kelima. Jangan lupa penjelasan saya untuk materi UTS dan UAS. Kalau ada yang kurang paham, silakan di-share di WA grup, jangan ke WA pribadi, karena biar bisa dibaca teman-teman Anda yang mungkin ada pertanyaan yang sama dan butuh jawaban yang sama. Oke, class, I think it's enough. Let's study hard and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.